Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai terkait dengan norma dan konstitusi adalah materi terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terdengar oleh teman-teman semua. Eh, kita akan memulai karena menurut saya ini adalah sangat penting, di mana pemahaman teman-teman harus memiliki pemahaman yang baik untuk terkait dengan Oke, sudah ya. Oke, baik. Kita akan memulai untuk norma dan konstitusi. Ya, ini konstitusi pengertiannya adalah bahwa dokumen hukum yang merumuskan dasar organisasi, kemudian tugas dan fungsi pemerintah suatu negara. Konstitusi biasa diatur dalam sebuah dokumen tertulis yang secara formal diadopsi dan diakui oleh hukum tertinggi dalam suatu negara. Jadi konstitusi merupakan prinsip dasar, ya, prinsip dasar dan hak-hak hidup, sebenarnya hak-hak hidup ya. Tata cara pembentukan, pengesahan, kekuasaan, dan pembagian kekuasaan antar pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga berfungsi sebagai payung hukum. Jadi kalau di Indonesia kita memiliki Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, dan itu merupakan hukum tertinggi yang ada di negara kita, dan itu yang mendasari bagaimana kita hidup dan melakukan kehidupan di wilayah Republik Indonesia. Tentunya itu juga bahwa semua aturan hukum itu harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sanalah fungsi konstitusi negara kita. Kemudian sementara adalah norma. Norma diakui oleh masyarakat dalam artian bertindak yang dapat bersifat sosial, moral, atau hukum. Ya. Kemudian norma itu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sopan santun, hormati orang tua, tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian norma pun adalah aturan perilaku yang berhubungan dengan etika moral, seperti tidak berbohong, tidak mencuri, dan menghargai kehidupan manusia. Itulah norma. Sementara norma hukum adalah aturan yang perilaku dalam undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara atau wilayah. Ada norma sosial, norma moral, dan norma hukum. Itu yang di norma. Kemudian konstitusi dan norma, bagaimana hubungannya? Konstitusi dan memiliki peran penting dalam menentukan tata hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Konstitusi menetapkan kerangka dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan pemerintah, sedangkan norma perilaku individu dalam kelompok dalam masyarakat. Jadi ada yang konstitusi itu adalah kerangka dasar pembentukan hukum, sementara kalau norma mengatur perilaku. Keduanya memiliki tujuan untuk memelihara keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu. Selanjutnya, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting. Tadi sudah dijelaskan, karena yang berisi hak dan kewajiban warga negara. Di aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus mengikat dan mengikat semua warga negara Indonesia. Ya, semua mengikat. Dan orang-orang yang datang ke wilayah kita. Ya. Jadi kalau orang-orang misalnya hukum kita tidak boleh mencuri ya, itu berlaku untuk orang yang datang ke wilayah negara Republik Indonesia, siapapun itu. Karena ada prinsip persamaan hukum, ya, panglima sebagai hukum, hukum sebagai panglima, ya, hukum sebagai panglima. Kemudian kedudukan konstitusi dalam negara dapat dirangkum. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara. Konstitusi mengatur pembagian antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trias politika, Anda masih ingat adanya trias politika. Kemudian konstitusi melindungi hak individu dan kebebasan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Jadi
Konstitusi pun melindungi warga negara supaya tidak, pemerintah kan memiliki organ dan kelengkapan yang luar biasa. Mereka memiliki dana yang tidak terbatas, mereka memiliki pasukan, mereka memiliki kewenangan, mereka memiliki organ-organ yang itu bisa membuat warga negara tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena mereka memiliki organ-organ yang semuanya diperlukan. Semuanya diperlukan. Jadi kalau warga ada pejabat yang menggunakan hukum, itu mereka mungkin sekali dan itu dampaknya luar biasa. Karena mereka diberikan senjata, diberikan uang, diberikan kewenangan dan lain sebagainya. Kemudian konstitusi menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ya. Tentunya harus ada prinsip-prinsip tertentu dalam pembentukan hukum. Dan yang selanjutnya, konstitusi memberikan legitimasi bagi pemerintah dan sistem politik suatu negara. Konstitusi menjadi dasar hukum yang mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Ya, tadi bahwa pemerintah yang memiliki kuasa yang begitu besar, sehingga kan ini yang jadi masalah. Masyarakat itu kan oleh rakyat, masyarakat. Pemerintah sudah diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Contoh misalnya, presiden sudah diberikan anggaran yang begitu besar, diberikan mereka makan tidak usah berpikir tentang makanan, karena rakyat melalui pajak dia sudah memberikan makanan kepada presiden. Presiden pun diberikan fasilitas kendaraan yang itu mereka tidak harus memikirkan fasilitas kendaraan seperti apa. Presiden dibeliin pesawat terbang dan itu dari rakyat. Yang tugasnya adalah presiden itu harus membuat rakyat itu makmur, buat rakyat itu makmur. Tidak usah presiden, artinya tidak harus presiden memikirkan kehidupan sehari-hari karena sudah disediakan oleh rakyat melalui undang-undang. Dan karena rakyat memberikan, sebenarnya rakyat berhak memberikan kritik, memberikan saran kepada presiden dengan cara-cara yang baik, karena mereka sudah memberikan kewenangan, ya. Rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah legislatif dan eksekutif memberikan tugasnya. Mereka tidak usah berpikir ya hal-hal yang lain. Tentang mereka rakyat ini memberikan amanah supaya kita bisa menjalani kehidupan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan diatur oleh tujuan negara Republik Indonesia di mana mensejahterakan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Itu yang di target. Dan kita pun sebagai pemerintah memiliki target RPJMN. RPJMN juga merupakan bagian yang target. Jadi targetnya itu harus jelas. Ada nggak sesuai dengan RPJMN? Itu sudah berapa persen? Ya, sudah berapa persen? Target-target tersebut terpenuhi. Jadi bukan yang sifatnya yang proyek strategis, ya, proyek strategis. Padahal dari proyek strategis itu banyak hal-hal yang lebih krusial yang harus diemban oleh pemerintah, bukan hanya sekedar membuat sebuah proyek-proyek yang sifatnya tidak menyentuh ke masyarakat. Kemudian kedudukan konstitusi, ya, barusan bisa kemari. Itulah yang saya pikirkan. Dengan demikian, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan, keamanan keamanan negara, serta melindungi hak dan kebebasan warga negara. Dengan konstitusi, maka di sana ada kestabilan, ya. Negara harus stabil, kondisinya stabil, tidak boleh chaos, di mana kita tidak boleh lagi pemilu, pilkada, atau apapun itu menjadi pemecah belah bangsa. Bangsa ini menjadi dua kutub. Ya, kalau tahun kemarin menjadi dua kutub, 2019 kita merasakan bagaimana polarisasi itu terjadi. Dan itu seharusnya tidak bisa seperti itu. Dan itulah bahwa kita sudah menetapkan
menetapkan bahwa demokrasi adalah cara kita untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, cara kita untuk menentukan siapa menjadi pemimpin kita. Dan setelah demokrasi sudah sepakat, sudah selesai seharusnya. Sudah selesai seharusnya, tidak usah lagi membawa-membawa dan lain sebagainya. Dan dalam demokrasi, karena one man, one vote, maka tidak ada istilah siapa. Jadi kan dalam demokrasi tidak ada bedanya. Mau profesor sama saja dengan kita. Satu suaranya satu. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu sehingga kita menjadi dua, ya, hak-hak kita begitu untuk beribadah dan lain sebagainya itu sedikit lebih terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan yang, ya, tuduhan-tuduhan itu yang menurut saya tidak berdasar lah, ya. Saya tidak tahu yang di mana masalahnya, tapi untuk kita bahwa kita tidak boleh menjadi kegiatan pemilu itu menjadi ada polarisasi yang memecah belah bangsa kita. Ya. Siapapun nanti uh, pemimpin kita, tentunya mereka harus bisa menjalankan apa visi misi yang mereka akan capai, dan kita lihat visi misinya apa, baru kita tentukan kita milih siapa. Kita yang menjadi salah adalah kita fanatik buta, ya, fanatik, benar-benar fanatik buta. Kita si A ini juga nggak boleh. Kita harus sadar bahwa dalam demokrasi memang ada kebebasan, tapi kebebasan itu harus diikat dengan bahwa ada aturan konstitusi bahwa kita harus menjaga kestabilan, keamanan negara dan bangsa. Ya, dan kita lihat saja lah, jangan sampai nanti namanya politik tidak ada istilah siapa lawan yang abadi, siapa kawan yang abadi, itu nggak ada. Mereka akan berbicara tentang bagaimana kepentingan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara digunakan untuk mempengaruhi para pemilih. Ada yang playing victim, ada yang apa ya, ada ya, ada yang banyak macam lah, ulah-ulah politisi gitu. Tapi ya kita harus bisa menjaga dengan menggunakan konstitusi ini, kita harus bisa menjaga kestabilan dan keamanan negara kita. Kemudian kedudukan norma, aturan, standar perilaku yang diakui oleh masyarakat, bersifat sosial, moral, dan hukum tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya norma sosial, tentunya tadi juga sudah, dan norma sosial ini cenderung fleksibel, depan santun, tidak merokok depan umum, misalnya, hormati orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya, moral, ya, terkait dengan etika dan moralitas. Ya, tadi juga sudah dibahas secara sedikit, sudah dibahas. Hukum ini tidak membunuh, pencuri, dan lain-lain. Ini yang menarik kemarin, kita akui bahwa Indonesia ini adalah 85% mungkin Islam, ya, Islam. Dan ini pastilah, ya, pasti koruptor itu juga banyak dari Islam. Kalau dia korupsi kan dianggap nggak haram. Jadi coba yang koruptor disuruh makan babi, pasti mereka bilangnya haram. Padahal yang dilakukan haram juga. Itu kadang konyol itu juga. Itulah negara kita. Kemudian kita masuk ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan konstitusi tertulis. Oh ya, Indonesia sebenarnya, negara Indonesia itu lahir tanggal berapa? Ya, lahir Indonesia itu tanggal 18 Agustus, ya. Kalau proklamasi itu tanggal 17. Dan nah, ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan negara, Undang-Undang 1945. Kalau saya sih cenderung ingin kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 sih, nggak yang di amandemen, pusing saya ngapalinnya. Kalau dulu ngapalin deh. Telah mengalami beberapa perubahan amandemen, ya, amandemennya. Kemudian ini berikut beberapa poin penting terkandung dalam undang-undang
bahwa negara dan tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan dasar negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Tujuan negara mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuannya ya, tujuannya. Ya, kemudian yang kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjamin, undang-undang menjamin manusia, seluruh rakyat Indonesia termasuk hak kebebasan beragama, hak pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, kemudian struktur pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia menggelar berbentuk republik yang dengan sistem presidensial. Ya, dalam pemerintah Indonesia ada 3 lembaga yang sama ya, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pembagian kekuasaan, undang-undang menetapkan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, adanya undang-undang otonomi daerah. Kemudian pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi menetapkan kebijakan nasional, sedangkan daerah kewenangan yang mengatur tentunya yang bersifat otonom. Amandemen 1945 ya, yang di amandemennya dapat dirubah atau diamandemen melalui proses yang diatur pasal 37. Setiap amandemen harus disetujui oleh lebih dari 2/3 anggota DPR. Amandemen. Nah, Pancasila itu sendiri adalah falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari kata panca, ya. Panca itu 5, sila berarti prinsip dasar. Kemudian Pancasila merupakan landasan bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia yang sangat penting. Pancasila mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus berdasarkan nilai moral dan sosial yang baik, serta prinsip-prinsip dasar yang adil dan merata. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa, berikut dari prinsipnya, tentu prinsip pertama pada ada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip diajarkan bahwa Bank Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kadang-kadang menjadi dilematis karena padahal kita demokrasinya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila katanya harus memiliki atau mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara ada beberapa bahwa harus dipisah katanya. Dan sekarang lagi munculnya itu politik identitas. Ya, politik identitas. Padahal siapa orang di Indonesia yang tidak memiliki identitas? Ya, malah yang dibawa-bawa, maaf ya, ada beberapa partai atau beberapa partai mengandalkan identitas leluhurnya, misalnya ada partai tertentu mengandalkan identitas agama, ada partai tertentu mengandalkan identitas ideologi, misalnya ada nasionalis dan religius, nah, seperti itu. Tapi itu hak-hak saja, sah-sah saja, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Ya, coba, apakah sebuah partai yang dikatakan partainya Wong Cilik adalah bukan sebuah identitas juga, dan itu tidak melanggar. Menurut saya tidak melanggar, sah-sah saja itu kan. Toh kita sudah bisa melihat, saya orang Sunda, Anda sudah bisa mendengar, saya tidak bisa membedakan itu di Indonesia saya, walaupun tidak harus disebutin. Nah, kemudian prinsip menurut Tuhan dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi sebenarnya ini hanya persepsi sendiri, ya. Tapi dalam hal melaksanakan kehidupannya, kita harus sesuai dengan yang penting tidak melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak bisa mengklaim si ini yang paling Pancasila, si ini yang paling gitu. Kita nggak bisa mengklaim.
Ya, karena sampai saat ini kita tidak punya role model siapa sih yang orang Indonesia yang Pancasilais itu siapa. Itu belum tahu siapa. Karena ini adalah nilai-nilai yang digali yang seharusnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terkait dengan martabat harkat dan martabat manusia. Terkait dengan harkat dan martabat manusia yang nanti mereka harus bisa hidup beradab, bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya persatuan Indonesia. Nah, ini prinsip-prinsip kalau di anti radikalisme juga merupakan bagian dari bagaimana kita mempertahankan persatuan Indonesia. Jadi jangan sampai nanti anti radikalisme dituduhkan pada seseorang yang karena memang perbedaan politik. Nah, itu juga tidak boleh. Seharusnya anti radikalisme adalah orang-orang yang keinginan secara tegas ingin berpisah dari Indonesia. Kita sudah bisa, dan nggak usah membicarakan di sini gitu ya. Banyak orang-orang yang ingin dan sudah mengibarkan bendera dan mereka ingin pisah dari Indonesia. Dan itulah yang harusnya seperti radikal. Tapi radikal juga dipersepsikan sebagai orang yang terlalu berlebihan sehingga menganggap orang lain itu salah. Itu juga tidak diperkenankan. Yang baik adalah tengah, di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Kemudian dan prinsip persatuan Indonesia juga harus dipegang. Apapun yang kita lakukan harus mengakui adanya perbedaan, memperkuat persatuan dan kesatuan antar berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan. Ya. Kemudian selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini permusyawaratan dalam prinsip demokrasi kita yang demokrasi Pancasila ini, pengambilan keputusan itu sesuai dengan prinsip mufakat ya, dan mufakat. Tetapi pada prinsipnya yang penting sudah disepakati di awalnya. Kadang-kadang kita menggunakan voting. Banyak sekarang yang menggunakan voting dan polling-polling ya. Termasuk kemarin juga Iwan Fals ikut-ikutan juga. Banyak lembaga survei sekarang yang sedang mencari penghidupan ya, karena maraknya sekarang akibat kita akan menghadapi demokrasi yang di tanggal 14 Februari dan di bulan Oktober untuk presiden dan kepala daerah. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus berada di tangan rakyat. Ya, karena ada perwakilannya. Perwakilan kita DPR. Ada juga DPD. Setiap provinsi mendapatkan kebagian 4 DPD. Juga bahwa prinsip ini juga mengajarkan pada kita bahwa dalam mengambil keputusan pemerintah harus melalui proses musyawarah dan mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah Pancasila kelima. Prinsipnya adalah bagaimana kita dapat mengakses sumber daya dan kekayaan negara secara adil untuk masyarakat Indonesia, untuk kemajuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Itu. Jadi perbedaan kadang-kadang kita pusing membedakan keadilan sosial dengan uh, sila kedua. Ya, itu juga kadang-kadang kebolak-kebalik gitu ya. Kemudian konstitusi sendiri, konstitusio terkait dengan jus dan ius, hukum dan prinsip, Belanda konstitue, Grunwald, ya Jerman Verfassung, kemudian Prancis Traité Constitutionnel, English Constitution, menurut Oxford Dictionary Law of Law, the rule of practice determine composition and function of the organ of the central and local government and state and regulate relationship between individu and state. Kalau KBBI, segala ketentuan yang dan aturan yang terkait dengan ketatanegaraan. Kemudian nilai konstitusi, nilai hasil pelaksanaan, ada
Dassolen Design ya. Anda kalau dulu pas belajar undang-undang, ini ada Dassolen Design. Saya bukan ahli hukum. Jadi kalau ada normatif, nomina, dan sematik, itu norma-normanya ya. Itu kemudian normatif adalah harus dipahami, diakui, dan diterima. Kalau nomina tidak dipakai sama sekali menjadi rujukan atau referensi. Kalau sematik hanya dihargai di atas kertas sematik tulisan ya, dijadikan jargon ya, dan sebagai alat pembenaran ya, belaka. Itu konstitusi. Kemudian ukuran konstitusi luas dan kaku, ukuran umumnya digunakan. Apakah cara mengubah konstitusi mudah dan sulit? Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah menurut kalangan zaman? Itu yang fleksibel itu mudah, rigid itu yang sulit. Nah, rigid, undang-undang pokok penting sering mengalami perubahan, akan terjadi kemerosotan di bawah. Jadi kalau terlalu sering di amandemen itu akan merosot di bawah undang-undang sendiri ya. Jadi harusnya rigid itu. Pembukaan yang rigid. Ya. Pancasila juga rigid. Konstitusi tidak terkodifikasi, maksudnya adalah tidak free gitu ya, antara konstitusi terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Kemudian tertulis atau tidak tertulis. Kemudian kalau tujuan konstitusi, ada tujuannya, ada justice, ada certainly, kemudian ada utility. Itu adalah tujuan konstitusi. Kalau menurut Pak Jilmi Asidiki, Ketua MK yang pertama, keadilan, ketertiban, perwujudan, ideal, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan. Itu tujuan konstitusi. Perubahan konstitusi, ini ada perubahan UUD yang kaku, yang legislatif. Rakyat secara umum bisa melalui referendum. Kemudian utusan negara-negara bagian, kalau federal, biasa tata negara dalam lembaga khusus. Misalnya MK bisa merubah undang-undang kalau ada yang mengajukan. Kemudian mekanismenya adalah perubahan resmi, konvensional, konvensi, tidak resmi, ya, penafsiran atau justice, judicial interpretation. Kalau menurut Carl Smith dan Pak Mahfud MD, faktor pemburu politik yang berkuasa pada satu waktu. Perubahan politik juga dipengaruhi oleh politik ya, politik dirubah lagi. Contoh yang nyata, undang-undang Omnibus Law itu juga banyak undang-undang menghilang dengan adanya Omnibus Law. Undang-undang kesehatan juga hilang, dimasukkan menjadi bagian dari undang-undang Omnibus Law itu. Omnibus Law, kenapa di undang-undang? Padahal law itu undang-undang. Jadi itulah diberlakukannya. Saya tidak akan bahas kenapa dan bagaimana pemberlakuan undang-undang Omnibus Law itu. Pasal 37, usulan perubahan undang-undang dapat diagendakan dalam sidang musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah MPR. Setiap usulan perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya. Kemudian putusan untuk mengubah undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Wah, ini udah jelas ya. Bentuk negara nggak boleh berubah. Kalau pernah ada Indonesia kata cocok negara federasi, wah itu berubah, nggak boleh. Nah, ya. Kemudian perkembangan konstitusi Indonesia Undang Dasar 1945, Anda tahu sendiri 18 Agustus 45, URIS, kemudian UEDS. Nah ini 5 Juli kembali lagi pada dekret Presiden 5 Juli. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 periode
1999 sampai sekarang yang sudah diamandemen tentunya ya. Ini undang-undang banyak sekali ya, perubahan. Pengertian konstitusionalisme ini tidak dipaham saja lah ya. Kemudian prinsip dasar penyelenggaraan negara adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa, supremasi hukum, sebagai konstitusi, cita negara hukum, pemisahan kekuasaan, prinsip check and balances. Check balances misalnya, ya ini check balances tugasnya MPR, DPR. Sistem pemerintahan presidensil, bentuk negara dan pemerintahan, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kemudian ini demokrasi dan nomokrasi, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, formal demokrasi kedaulatan rakyat, kalau dan hukum ada normokrasi, demokrasi. Nah, kemudian demokrasi dan nomokrasi, supremasi hukum, sama dalam hukum, equity of law, ya interpretive of law kadang-kadang ada guyonan. Kita sebenarnya sama dalam hukum, tapi tidak di depan aparat hukum. Kadang-kadang guyonan itu. Proses hukum yang baik, yang benar, due process of law, pemisahan kekuasaan, supervision of law, of power, peradilan yang bebas dan mandiri, kemudian perlindungan HAM, peradilan konstitusi, dan lembaga penunjang. Ini hierarkinya, peraturan daerah, jadi pokoknya gampangnya, peraturan di bawahnya nggak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Ya. Pengujian terhadap undang-undang, kemudian undang-undang terhadap, jadi kalau ada orang atau ada yang sekarang yang diuji kemarin sudah sering ada presidensial threshold itu yang dipermasalahkan undang-undang pemilu, itu diuji itu oleh orang yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, Kalau ini sama ke Mahkamah Agung, yang peraturan-peraturan di bawah itu ke Mahkamah Agung. Oke ya. Kemudian ini pembagian kekuasaan. Ini ada John Locke, ada Montesquieu, mana ngomong. Ada juga kritik terhadap PS Politika. Ya. PS Politika. Ini menurut undang-undang DPA tidak ada kemarin, sudah dihilangkan. Ini lembaga negara ya, seperti ini. Daerah ada MK. Di daerah itu di pusat ya, sudah jelas, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah dibahas, sudah paham semua. Itu teman-teman untuk materinya. Kita masuk ke soal, mudah-mudahan aman tentang proses. Mana soalnya? Jiwa. Oh, belum. Oh iya. Atau sebentar untuk soal, saya cek dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Kita sambil nunggu yang lain ya. Share. Oke, jelas. Saya cek dulu. Oke, teman-teman, apakah sudah melihat ya? Sudah melihat. Alhamdulillah nambah. Oke, yang nomor pertama teman-teman silahkan. Nomor pertama silahkan jawabannya apa?
Jawaban Anda apa untuk soal yang nomor pertama? Sekarang barusan saya ngobrol, sekarang teman-teman giliran teman-teman yang menentukan jawaban. Nah, untuk membina kehidupan masyarakat, salah satu kewajiban setiap warga negara adalah, kira-kira jawabannya, baru dua orang yang menjawab, jawabannya A katanya. Kita lihat jawabannya apa, kita cek jawabannya apa, teman-teman. Ada yang lagi menjawab, teman-teman, silakan jawabannya apa, bahwa kewajiban setiap negara adalah menunaikan kewajiban membayar pajak, aktif menjaga lingkungan. Jawaban nomor adalah A, benar. Kemudian nomor dua, silahkan nomor dua, teman-teman. Nomor dua, perwujudan suasana hidup antar umat beragama. Silahkan nomor dua. Oke, nomor dua, jawabannya silakan teman-teman. Baru tiga orang. Jawabannya adalah perwujudan antar umat beragama adalah dengan senang hati bekerja untuk kepentingan, menghormati dan kerjasama dengan pemeluk. Jadi jawabannya adalah perwujudan dan suasana hidup antar umat beragama dalam masyarakat rukun jika kita hormati bekerjasama. Jawabannya ya. Jawabannya. Kemudian nomor tiga, nomor tiga atas ya. Nomor tiga, silakan. Nomor tiga jawabannya, teman-teman. Nomor tiga ya. Silakan nomor tiga. Nomor tiga. Dalam melaksanakan sila-sila terdapat dalam Pancasila terutama sila ke-1 bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan, berarti kita jawabannya adalah C, ya. Nomor tiga adalah C, taat. Nomor empat silakan. Nomor empat silakan teman-teman. Nomor empat silakan. Dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kita dituntut untuk dapat bekerja dengan dunia internasional. Salah satu manfaat
adanya kerjasama internasional dalam dalam bagi bangsa Indonesia adalah manfaatnya apa kira-kira nomor 4 ya, nomor 4 jadi bahwa kita manfaatnya adalah mengetahui kemajuan dunia internasional, tentunya kerjasama. Kalau kita maju, maju enggak. Kalau jangan sampai nanti kita ketinggalan. Ya, bisa aja yang majunya kita, seberapa jauh majunya orang lain. Ya. Nomor empat, jadi jawabannya adalah tidak selamanya orang lain itu lebih maju dari kita. Tidak selamanya ya. C. Kemudian nomor 5, nah ini tahun 2009, berapa partai politik 2009? 2009 berapa partai politik? Silakan nomor 5, ada berapa? Masih ingat dulu ya. Yang tahun sekarang berapa? Saya malah belum tahu tahun sekarang. Nomor 5 adalah D jawabannya. Nomor 6, silakan teman-teman nomor 6. Negara-negara yang berperan mengekspor minyak dinamakan apa? Ini sudah jelas ya, OPEC ya. OPEC. Oil. Oil. O-nya itu O ya. Kalau FAO, FAO adalah FAO. Food Agriculture. Kemudian 7, silakan nomor 7. Organisasi apa nomor 7? Kerjasama ya, kerjasama Asia Pacific Economic Corporation APEC. Nomor 8, KTT tingkat tinggi jumlah negaranya, berapa jumlah KTT Kongres tingkat tinggi yang mengikuti sebut APEC tersebut. KTT diikuti oleh 18 negara. Nomor 8 adalah A. Nomor 9, konferensi tingkat tinggi negara berkembang yang dilaksanakan di Jakarta. Nama kelompoknya adalah G. Indonesia maksudnya kemana? Kalau dua G77 ya, 2003. Kalau kita masuk ke G20, sekarang sudah masuk ke G20 kita. Development of Plenty. Yang ini adalah G77. Kemudian nomor 10, menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam menetapkan undang-undang dan GBHN dinamakan fungsi. Nomor 10 tentunya adalah fungsi legislasi. Legislasi B jawaban nomor 10. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menghindari bentrokan antar pelajar. Silakan nomor 11. Nomor 11, silakan teman-teman. Nomor 11. Kemudian silakan. Nomor ini adalah nomor 11. Jawabannya apa teman-teman? A. Nomor 12. Silakan nomor 12.
Nah, nomor 12, silakan. Nomor 12 selektif menggunakan barang impor. Lah, sekarang ini nomor 12 yang jadi selektif aja. Nomor 2, perwujudan cinta terhadap bangsa dan negara sendiri karena dengan ya memang itu lebih baik ya, lebih baik. Lebih baik. Jawabannya yang nomor 12. Tapi sekarang kita lebih selektif ya. Malah sekarang coba kita cek di marketplace apakah ada barang-barang Indonesia. Mungkin tinggal 20% sampai 40% barang Indonesia yang ada di marketplace. Sisanya barang orang lain. Jawabannya ya, nomor 12. Nomor 13, dengan berbagai suku, agama, kebudayaan yang berbeda, kita sebaiknya hidup yang rukun. Kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, yaitu nomor 13. 11 adalah jawabannya A ya. Kemudian nomor 14, dalam mencari kerukunan hidup merupakan salah satu kewajiban tiap umat beragama, sebab yang nomor 14, kerukunan merupakan hak asasi. Ya, hak asasi. Nomor 15, nomor 13. Salah satu tekad bangsa Indonesia begitu bergulirnya Orde Reformasi yaitu, nah ini bebas ya, bebas KKN ya, harusnya bebas KKN. Tapi tetap sekarang KKN malah lebih banjir. Banjir KKN. Kemudian 16 pembelaan ya. Negara yang baik adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan yang menjamin kita sebagai warga negara pun memiliki kewajiban membela bangsa sesuai dengan bunyi pasal Undang-Undang 1945 bahwa pembelaan negara menjadi tanggung jawab, bahwa tanggung jawabnya adalah seluruh rakyat Indonesia membela, karena meliputi pemerintah, TNI, pemuda, masyarakat, angkatan 45. Ini sudah harus semuanya ya. Tidak boleh ke tentara hanya tentara, tapi juga istilahnya kalau di kita adalah hankam rata. Hankam rata. Kemudian kurang disiplin nasional dalam kehidupan sehari diperlihatkan dengan sikap 17, lingkungan lah ya, buang sampah sembarangan. Oh malah di Jogja sekarang sedang darurat sampah nih kalau di Jogja kemarin. Tahu daerah lain juga sama darurat sampah. Kemudian nomor 18, berbagai ciri dan sikap perbuatan seorang yang dilandasi oleh sikap ikhlas dan jujur adalah nomor 18, jawabannya adalah dapat melaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana. 18 adalah C. 19, dalam kehidupan keluarga, contoh perbuatan adil misalnya. 19, memperlakukan anggota keluarga sesuai dengan haknya, adil ya. Kemudian nomor 20, makna yang tergandung dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah maknanya mendorong persatuan dan kesatuan. Mendorong persatuan dan kesatuan. C. Ya. Mendorong persatuan jadi puncak bangsa Indonesia. Dari perjuangan berakhir perlawanan jadi puncak bangsa Indonesia, awal organisasi merdeka mendorong persatuan. Ya jawabannya, bukan C. Jawabannya nomor 20 E. Dari 1 sampai 20 teman-teman berapa jumlah soal yang benar? Dari 1 sampai 20 berapa soal yang benar? Silahkan berapa dihitung. Hitung. 21. 12. Alhamdulillah. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap ya,
Nomor tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, B jawabannya. Kemudian nomor 22 dalam kehidupan masyarakat sendiri norma, nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang bukan oleh perbuatan baik dan buruk. Baik dan buruk, ya, benar salah, pantas tidak. Yaitu norma apa itu? Tadi kita sudah jawab ya. 22. Apa jawabannya teman-teman? Tadi sudah ada penjelasannya. Jawabannya adalah sopan santun ya, sopan santun ya. D ya. D jawabannya. Nomor 23. Penjelasannya kan tadi sudah ya. Berikut ini adalah fungsi salah satu majelis agama yang diakui pemerintah. Majelis agama MUI untuk Islam, Kristen juga ada, Hindu juga ada, dan lain sebagainya. Nomor 23. Forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah agama. Ya. Untuk membahas dan menyelesaikan masalah agama. 23 adalah C. Nomor 24 sekarang. Ketika terjadi pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat, maka sanksi yang diberikan berupa masyarakat berupa pengucilan. Kemudian 25 perwujudan keikhlasan, kesenian dan perilaku masyarakat kita lihat dalam 25 memberi sesuatu tanpa pamrih. Tidak ya, memberi sesuatu tanpa pamrih. E jawabannya. Nomor 26 adalah bangsa Indonesia dalam wujudkan kemerdekaan sudah tahun 908 bersifat tujuan yaitu taktik perjuangan yang adalah dengan ada taktik perjuangan yang digunakan, taktiknya yang beda ya, dengan organisasi. Nomor 26, nomor 27 seperti hanya Indonesia melakukan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia, kerjasama yang terjalin antar negara-negara sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena kalau kita menjalankan ekonomi, hubungan, apapun itu, bahwa kita menemukan kesadaran kita, politik kita dalam dunia internasional. Politik kita bebas aktif ya. A jawabannya. Nomor 28 ke atas. Sebagai bentuk pelaksanaan beragama tertuang dalam ketuhanan yang Maha Esa dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah nomor 28 menyenangkan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama. Boleh membedakan, harus diberi kebebasan. Kemudian nomor 29, makna dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Terkait hal tersebut adalah pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat. Mengarahkan dan membimbing. D jawabannya. 29. 30. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam di Indonesia harus memperhatikan kesinambungan kegiatan bangsa. Berarti adalah bahwa harus ada pelestarian, kontrol pelestarian. Jadi 30 adalah D. 30. 31. Perekonomian yang demokratis dan sangat mendukung tujuan pembangunan nasional adalah operasi pemerataan kesejahteraan dikarenakan operasi ya, mengutamakan kepentingan bersama para anggota. Ya. 31. Nomor 32, bukti bahwa bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah sesuai dengan piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu dengan adanya
hak asasi manusia. Jawabannya adalah adanya pengakuan sebagai penduduk akan hak asasinya. Mana? Jawabannya adalah, nah, A jawabannya ya, nomor 32 adalah A. 33, 33, dalam sistem negara RI, kuasa negara yang tertinggi berada di tangan MPR ya, jelas. Dalam pembina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari cara-cara kecuali cara-cara yang harus dihindari adalah fanatisme golongan, itu tidak boleh, ekstremisme, kaupisme itu paham yang menganggap paling baik itu kaupisme, sukuisme, nah ini yang A berarti patriotisme. Kemudian nomor 35, perhatikan pernyataan di bawah yang ada 6, tidak. Pada warga negara mengatur memberikan hak asumsi yang sama dengan asumsi bahwa setiap warga negara punya hak menentukan yang sama dalam hukum pemerintahan. Hak yang dimaksud adalah nomor berapa? Nomor 2, kemudian nomor 4, dan nomor 6. Ya, 2, 4, 6. Kemudian nomor berapa? 3. Oh, boy. Ini 2, 4 ya. Pemilihan kekuasaan tertinggi MPR ya, tadi sudah. Oh, ini lewat. Berarti. Oh ya. 36 nih, 36. 36 sesuai bunyi Undang-Undang Pasal 28, setiap warga negara memiliki hak kebebasan berserikat. Harusnya kebebasan yang gimana? Ya, nomor 38 adalah menghargai hak orang lain. Nomor 36 adalah D. 37, hak ikut berperan serta dalam bidang pemerintahan, hak untuk memilih, dipilih, dan dalam pemilihan umum, dan hak mendirikan partai dalam bidang itulah politik. Untuk mendapatkan informasi anggota MPR dapat dikenai tindakan polisian bila duga dengan satu perkara. Itu bentuk-bentuk tindakan polisi yang dimaksud. Nah, yang penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, diminta keterangan, penahanan, penyitaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Itu yang bisa dilakukan oleh polisian. Jadi jawabannya adalah diminta keterangan, penahanan, dan penyitaan. Kecuali diminta keterangan, penahanan, dan penyitaan. Tidak boleh nomor C ya. Kemudian nomor C, nomor 38, 39. Ini pernyataan berikut. Ini nomor 39, jawabannya pernyataan merupakan tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah 346. 346. Mengubah, menetapkan, menindaklanjuti aspirasi. 40. Beribadah dan menganut suatu agama dan kepercayaan adalah merupakan hak asasi pribadi. Kemudian nomor 4041, fungsi filsafat Pancasila adalah hubungannya dengan ideologi di dunia sebagai penyaring ya, penyaring maksudnya ideologi asing. D. Nomor 42, dalam bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat negara terpuruk karena 42, sebenarnya pembangunan tergantung juga dari internasional. A jawabannya. 43, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal ditetapkannya ini bukan lahir ya. 18 Agustus. Seorang yang berani membela kebenaran dan keadilan dalam pengalaman itu, adalah pengalaman Pancasila merupakan penetapan Pancasila
terutama kebenaran dan keadilan. Nih, 44 sila kebenaran dan keadilan. Kelima, kebenaran dan keadilan itu sila kelima. Benar nggak ya? Sila kelima. 44. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kebenaran keadilan. 45. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga kesesuaian antara manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan. Nomor 45, menghormati hak orang lain. Jawabannya ya. Kemudian jawabannya. Kemudian nomor 46, pemilihan umum merupakan penyerahan hak rakyat kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makna tersebut sesuai dengan 46, hak pilih aktif yang tidak bisa diwakilkan itu hak pilih aktif. 47, Indonesia negara berdasar hukum Mastat dan tidak berdasarkan kekuasaan Mastat. Pemerintahannya bersifat absolutisme, kekuasaan yang terbatas. Berdasarkan niatan tersebut, termasuk menganut sistem 47 parlementer. Parlementer ya. Parlemen, mengacu pada parlemen ya. Kemudian 48, peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 tanggal 17 Oktober 51 mengenai lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Jawabannya. Kemudian perhatikan pernyataan di bawah ini: masyarakat berketuhanan, masyarakat tanpa kelas, negara seluruh tata kehidupan ditentukan oleh diatur oleh penguasa, pemerintah wajib melindungi warganya, pemerintah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan krim masyarakat idealisme sosialisme, yaitu masyarakat tanpa kelas dalam negara dan negara. Seluruh tata kehidupan ditentukan, kemudian diktator proletariat. B jawabannya. 50, Pancasila mempunyai nilai-nilai yang berubah sesuai dengan keadaan. Berarti itu sistemnya yang sifatnya yang berubah-ubah adalah ideologi terbuka yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa sesuai dengan fungsi sebagai pandangan hidup. Namun Pancasila juga memiliki instrumen pengembangan pengamalan yang berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Itu terkait dengan instrumental, pengembangan dan pengalaman. Instrumennya aja yang berubah. B nomor 350. Jadi tolong pembahasannya ini ada beberapa yang tidak pas untuk diskusi jawaban, jadi tolong dilihat pembahasannya ya.